Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan terkait dengan kajian fikih sholat Jumat. Dan sekarang masuk ke syarat sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadisnya riwayat Abu Dawud, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat atau Jumatan adalah kewajiban atas setiap muslim dengan berjamaah. Untuk laki-laki dan dikerjakannya dengan berjamaah. Nah, fi jama'atin, berjamaah di sini kemudian melahirkan beberapa pendapat di kalangan para ulama mazhab. Ada yang berpendapat di mazhab Hanafi, berjamaah itu adalah 3 orang selain imam. Berarti semuanya ada 4. Di mazhab Syafi'i mensyaratkan kehadiran 40 orang mukim, laki-laki balik mukim, maka itu baru dikatakan sah. Jadi kalau kurang 1 ditambahi perempuan, umpamanya 1, maka tidak sah. Kalau ditambahi orang yang melakukan perjalanan mampir ikut sholat, maka juga tidak sah. Kalau di mazhab Maliki mensyaratkan kehadiran 12 orang laki-laki selain imam, berarti 13 orang. Jadi kalau 13 orang, maka di mazhab Maliki itu sudah sah. Nah, beberapa persyaratan, baik itu yang tadi jumlahnya 3 tambah 1 jadi 4, ada yang 40 atau yang 12 tambah 1 jadi 13. Maka kalau di mazhab Syafi'i, karena mayoritas di Indonesia itu rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i, maka tadi dari jumlah 40 orang itu, maka harus orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti
40 orang itu tidak ada satupun orang yang untuk memenuhi 40 umpamanya hamba saya atau anak kecil yang belum balik atau wanita. Karena 40 orang itu atau yang musafir tadi, atau yang musafir. Di 40 orang mukim, kemudian berarti dia orang yang merdeka, laki-laki yang sudah dewasa atau balik, itu 40 orang. Nah kalau di mazhab Maliki yang tadi jumlahnya 12 orang di luar imam, berarti kan 13 dengan imamnya tadi juga sama. Jadi yang hadir di situ adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus kemudian orang yang mukim, kalau mamanya ada orang yang hadir di situ kok bukan orang yang mukim, orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir, kemudian pas waktu zuhur atau sholat Jumat kemudian dia ikut sholat di situ, maka tidak dihitung. Kemudian kalau di mazhab Maliki itu harus menghadiri khutbah dari awal hingga akhir. Di kalau mamanya tadi 12 orang tambah satu imamnya, kok ada orang yang batal, jumlahnya pas 12, kemudian dia keluar, ya, maka menjadikan tidak sah. Sampai-sampai umpamanya sedang sholat, kemudian makmumnya ada yang batal, maka juga sama, sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Jadi harus mengikuti khutbah dari awal hingga akhir. Apabila salah satu saja di antara mereka batal meskipun setelah imam mengucapkan salam sedangkan dia belum, maka sholat Jumatnya menjadi batal. Jadi full intinya mengikuti dari awal sampai akhir. Termasuk yang hadir di situ kalau di mazhab Maliki adalah semua orangnya tadi harus pengikut dari mazhab Maliki atau Hanafi. Karena kalau Hanafi kan tadi jumlahnya berapa? 3. Maka berarti kalau 12 kan lebih sah meneh gitu ya. Tetapi kalau salah satu mereka pengikut mazhab Syafi'i atau Hambali yang 40 itu, maka juga tidak sah. Karena kan dia tidak termasuk ini wong. Kurang dari 40 aja, yang 39 tidak sah, apalagi hanya 12 orang. Jadi sampai sejelimet itu. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi tadi minimal jumlahnya adalah 3 orang selain imam. Menurut mazhab Hanafi itu meskipun kesemuanya yang 3 orang tadi tidak turut hadir ketika khutbah berlangsung, sholat Jumatnya tetap sah. Nah, beda lagi. Jadi mamanya pas datang, itu ternyata baru 2 orang atau 1 orang, 1 azan, kemudian 1 lagi yang jadi khotib dan jadi imam, gitu ya. Setelah itu nanti datang lagi, gitu ya. Yang kedua, agak lama nanti datang lagi yang ketiga. Berarti kan tidak mengikuti khutbah dari awal sampai akhir 3 orang ini. Ya, tetap sah kalau di mazhab Hanafi. Atau sudah awal maunya ada 3 atau ada 2 begitu. Satunya pergi dulu, mamanya. Mama apakah mungkin batal ambil air wudhu atau kamu ada kepentingan di luar tempat sholatnya itu, maka sholat Jumatnya juga sah dihitung secara berjamaah tanpa harus mengulangi lagi.
Nah, tetapi di mazhab Hanafi ini disyaratkan baik ketiga orang tersebut harus berjenis kelamin laki-laki dan sama. Walaupun dari hamba sahaya atau dari budak. Oh, tadi kan tidak boleh budak itu, tidak dihitung maksudnya. Kalau ini boleh, termasuk orang yang sakit, termasuk orang yang musafir, termasuk orang yang buta huruf, ataupun orang yang penyandang tunarungu, itu boleh. Jadi lebih ringan kalau terkait dengan syarat sah jumlah jamaah sholat Jumat menurut mazhab Hanafi. Lebih ringan. Nah, sementara memang yang paling berat adalah di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mensyaratkan minimal jumlahnya adalah 40 orang. Nah, tetapi perbedaan ini justru menjadikan barangkali pilihan ketika nanti jumlahnya belum mencukupi. Contoh umpamanya di sini mazhabnya Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i harus 40 orang. Tiba kurang, baru hanya 20. Terus sing apik piye? Apakah orang sholat Jumat? Apakah tetap sholat Jumat dengan berpegangan pada mazhab Syafi'i tetapi tidak sah? Nah, kalau kita apa, maka bisa kita kemudian berpindah mazhab khusus untuk sholat Jumatnya menurut mazhab Hanafi umpamanya, atau menurut mazhab Maliki, sehingga nanti tetap orang-orang ya sholat Jumat dan sholat Jumatnya juga sah. Nah, jadi malah justru perbedaan ini nanti akan menjadikan kita di hal tertentu itu bisa memilih yang barangkali kemudian kita bisa lakukan. Karena memang nanti dalam kondisi kenyataan di beberapa daerah, terutama di desa-desa, ketika harus mencapai 40 orang, maka harus pergi ke desa tertentu yang lebih besar. Sementara bagi sebagian orang, wong celak dekat aja kadang males, apalagi harus berjalan berkilo-kilo, yang menyebabkan barangkali malah dia tidak sholat. Ya, maka tentunya ustadz kiai yang di situ biar bisa lebih bijak atau arif itu kemudian tidak mengharuskan datang ke desa atau kota lain yang lebih jauh yang menyebabkan orang-orang awam kemudian malah tidak sholat. Nah, ya. Jadi ini penting kita pahami Bapak Ibu semuanya agar kita nanti bisa lebih bijaksana. Kemudian dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan pelaksanaannya di tempat yang sudah ada bangunannya. Bangunannya ya seperti ini. Tidak hanya cukup nih zaman dulu Rasul itu kan bangunan mungkin hanya sekedar atau dibatasi saja, dibatasi pakai batu begitu. Wah, ini adalah area masjid itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ya, mensyaratkan pelaksanaannya di tempat yang sudah ada bangunannya. Jadi ketika tidak ada bangunannya maka tidak sah. Berbeda ketika bangunannya sudah tidak cukup maka melebar ya nggak apa-apa. Ya, meluber begitu ke sana tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, tidak masalah. Karena itu sudah tidak muat, ya, sudah tidak muat maka silahkan saja meluber ke belakang. Nah, mazhab yang lain di mazhab Maliki, sholat Jumat tidak sah jika dilakukan di dalam rumah ataupun di ruang terbuka. Karena sholat Jumat harus dilakukan di dalam masjid.
Ada rumah yang sangat besar atau gedung tertentu, tapi bukan dinamakan masjid gedung itu. Bangunan itu bukan dinamakan masjid, tapi memang dinamakan rumah, ya dinamakan gedung pertemuan mungkin, atau dinamakan apalah begitu. Maka menurut mazhab Maliki tidak sah. Kalau menurut mazhab Hambali, sholat Jumat yang dilakukan di ruang terbuka hukumnya sah. Apabila ruangan terbuka itu syaratnya di dekat dengan pemukiman warga. Tetapi kalau jauh dari pemukiman, maka juga tidak sah. Ini terutama barangkali ketika ada rombongan-rombongan tertentu begitu, kemudian di pantai. Nah, pantai itu umpamanya jauh dari pemukiman, melaksanakan sholat Jumat sendiri di situ. Maka kalau menurut mazhab Hambali tidak sah. Sahnya ketika di ruang terbuka tapi masih dekat dengan perkampungan di situ. Jadi karena mestinya dibangun kayak kita di Titang itu di lapangan itu kan namanya dekat dengan pemukiman. Maka menurut mazhab Hambali ini sah. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tadi tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i juga ketika dilakukan di ruang yang terbuka, maka juga tidak sah. Harus ada di ruangan yang ada bangunannya. Tetapi memang ketika ruang terbukanya itu dekat dengan pemukiman, ya sama tadi dengan mazhab Hambali, masih juga sebagian menyampaikan sah. Kemudian kalau di mazhab Hanafi juga sama, harus dilakukan di dalam masjid. Tetapi di mazhab Hanafi juga memperbolehkan ketika di ruang terbuka dengan syarat letak ruang terbuka itu dekat dengan kota atau pemukiman warga. Nah ini syarat bahwa pelaksanaan di tempat yang sudah ada bangunannya menurut mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi mensyaratkan izin imam atau kepala negara untuk melaksanakannya. Nah, kalau di Indonesia kayaknya nggak pernah ya. Mau melaksanakan sholat Jumat izin dulu ke Bupati mamanya atau gubernur itu nggak ada. Memang kalau di negara-negara Islam itu begitu. Jadi harus ada izin. Nah, nanti kalau izin dan diperbolehkan maka jadi sah. Kalau tidak diperbolehkan tetap mendirikan, jadi tidak sah. Di beberapa daerah, di beberapa negara yang lain kalau saya dulu pernah ke Turki itu, di Turki itu kalau azan itu jadi satu masjid jami' saja. Mungkin satu kelurahan satu atau satu kelurahan satu, atau satu kecamatan satu. Nanti direlay ke masjid-masjid yang ada. Jadi masjid yang situ nggak melaksanakan azan. Jadi menunggu atau ya azan ya satu nanti direlay oleh masjid-masjid sekitarnya. Itu begitu. Masuk mungkin nanti khutbah itu harus ada syarat khusus yang dia mungkin bersertifikat itu baru boleh berkhutbah. Imam juga begitu, syarat khusus yang memiliki syarat diuji dan seterusnya nanti baru boleh. Kayak di Saudi, di Timur Tengah juga begitu. Yaitu tidak sembarang orang kemudian bisa menjadi imam masjid dan tidak bisa menjadi khotib. Karena memang ada syarat-syarat khusus yang dipersyaratkan. Sehingga ketika dia tidak punya izin atau kalau setelah kita sertifikat atau syahadah itu atau ijazah, maka tidak diperbolehkan. Dan kalau tetap memaksa tidak sah secara hukum Islam. Jadi memang harus menaati ulil amri yang ada di daerah
tersebut. Mungkin kalau di kita kalau harus ada syahadah gitu, harus ada sertifikat, barangkali mungkin banyak daerah yang akhirnya tidak melaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi ya ada plus minusnya, ada plus minusnya. Cuman minusnya semua orang ngomong entah kompetensinya apa, sehingga akhirnya membingungkan umat. Jadi kayak ngomong bu kompetensinya apa, gitu ya, akhirnya asal bicara. Dan itulah yang terjadi di kita. Tinggal muncul sopo wae sekarang. Lagi tenar sekarang ya, siapa itu? Ya Gufron mungkin ataupun yang lain lah begitu dan seterusnya itu ya. Allah a'lam ya, saya tidak mencela beliau. Ya, tapi intinya memang semua orang bebas kalau di Indonesia itu, entah siapapun itu ya. Jadi seolah-olah diperbolehkan. Tapi memang sekarang MUI sudah melaksanakan standarisasi dai secara bertahap. Ya, secara bertahap kemudian diuji di sana dan seterusnya yang kemudian ketika sudah memiliki sertifikat itu tentunya itu lebih layak begitu karena sudah diuji oleh MUI pusat. Ya. Nah, ini memang ada plus minusnya. Ya. Jadi plusnya ya alhamdulillah bisa melaksanakan di mana-mana begitu. Di masjid kecil, masjid manapun, desa-desa terpencil pun ya sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang sekoke, malah kadang itu pokso-pokso badan jadi imam, jadi khotib begitu. Ya. Sementara minusnya ya siapapun ngomong, padahal itu adalah harus memiliki kompetensi. Dan kompetensi di bidang agama ini seyogyanya melebihi profesi-profesi pada lainnya, karena yang disampaikan itu menyangkut keselamatan dunia dan akhirat seseorang. Ya. Kalau kita mengada orang aja dokter, ternyata dia tidak punya sertifikat dokter, itu namanya dokter gadungan, dan itu membahayakan pasien. Dan pasien bisa jadi 1 atau 2 orang saja. Tapi kalau ulama, ustadz yang menyampaikan di mimbar Jumat atau di pengajian dan seterusnya itu bahaya ketika disampaikan tidak benar dan diikuti oleh orang yang hadir dan mendengarkan dunia dan akhirat masalahnya. Maka kalau di Timur Tengah itu syaratnya sangat ketat. Rata-rata mungkin S3 khusus di bidang usul fikih atau mungkin tafsir atau mungkin hadis atau apa, dan itu lebih sulit. Ya, tapi memang ya tadi kalau kita plus minusnya begitu dengan kondisi yang ada, itu ya selama memang tidak dipermasalahkan dan secara umum memang baik begitu ya, silahkan saja. Nah, ya, selama belum dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat hukumnya wajib menurut pendapat jumhurul ulama. Artinya ketika Jumat kok tidak ada khutbahnya, itu maka tidak sah. Tidak sah. Jadi sholat Jumat kok langsung aja 2 rakaat gitu aja tidak sah. Termasuk nanti syarat-syarat khutbahnya kok tidak memenuhi syarat rukunnya, maka juga nanti menyebabkan tidak sah, harus diulang lagi. Kemudian syarat khutbah dilaksanakan sebelum sholat, ya, berbeda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, nah, selesai baru nanti melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dilaksanakan di waktu zuhur, artinya sudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau mamanya zuhurnya pukul 11.45, kemudian pukul 11.30 atau 11.40 sudah dilakukan khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Jadi sudah masuk waktu. Nah, sekarang kita gampang, selalu sudah ada jam-jam adzan dan iqamah. Ya, tidak perlu sulit-sulit. Ya. Nah, kalau mereka tidak punya, harus mendengar di daerah-daerah lainnya sudah adzan, itu juga sudah insya Allah menjadi tanda. Nah, ya. Kalau zaman dahulu, kalau saya kecil itu tempat saya itu nunggu beduk, ya, ditabung. Kalau ada yang beduk yang ditabung, itu sudah berarti zuhur, gitu ya. Karena zaman dulu pengeras suara itu juga masih jarang. Makanya itu adalah bentuk ijtihad para ulama zaman dahulu. Walaupun zaman sekarang kadang pinter saya kadang ya bid'ah.
Lah dia caranya coba ngundang orang. Pengeras suara tidak ada. Nah, itu ya. Maka zaman dahulu ya ulama beristihad, pakai kentongan, ada yang pakai beduk sehingga bisa terdengar lebih jauh. Nah, cuma sekarang ya dengan pengeras suara. Nah, akhirnya kemudian suara muadzin itu bisa terdengar sampai radius berapa kilometer kan begitu. Oh ya tiba-tiba wis masuk dulu kan begitu. Oh sing dua toko saya lagi jualan, oh sudah ada segera ditutup kan begitu. Nah, maka dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi ketika khutbah dilaksanakan sebelum waktu zuhur masuk, maka jadi tidak sah. Dihadiri oleh jumlah minimal sholat Jumat. Nah tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau di mazhab Syafi'i berapa jumlahnya? 40. Syafi'i dan Hambali. Nanti ya. Kalau di mazhab Hanafi berapa tadi? 3. Ya, ditambah dengan imamnya. Nah, ya. Kalau di mazhab Maliki ya 12, tambah imamnya berarti 13. Nah, ya. Ini seperti itu. Dan tadi sudah saya jelaskan. Ya, terutama kalau di mazhab Hanafi tadi itu yang 3 orang itu walaupun yang mendengarkan 1 atau 2 dulu nggak apa-apa masih sah. Sementara yang lainnya mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Masuk nanti kalau di mazhab Syafi'i kalau umpamanya ada kan jadinya nih sing bagus itu sing khotib ya jadi imam. Ya. Tapi kalau ternyata nanti ada berhalangan khotibnya menunjuk imam salah satu, maka imam yang tadi ditunjuk itu syaratnya harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Tidak boleh ngantuk atau batal keluar. Berarti dia tidak mendengarkan. Jadi tidak sah kalau dia tetap menjadi imam. Jadi memang ada persyaratan, jadi tidak asal gitu aja menunjuk. Terus maju. Tiba-tiba dia tadinya ngantuk. Berarti tidak mendengarkan tadi saat ngantuknya itu. Maka tidak sah. Ya, termasuk ketika dia keluar dulu karena batal dan seterusnya. Berarti kan saat dia keluar namanya batal, berarti dia tidak mendengarkan dengan seksama. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan ketika yang jadi imam adalah bukan yang khotib. Ya, jadi memang ini kadang kurang detail kita sampaikan aja. Jadi dilaksanakan dihadiri oleh jumlah minimal sholat Jumat yang tadi saya sampaikan. Apakah 40 kalau mazhab Syafi'i dan Hambali ataukah 13 ataukah yang dari 3. Dilaksanakan dengan 2 khutbah yang dipisah dengan duduk. Jadi khutbahnya 2 kali dan dipisah dengan duduk sekedar tumak ninah. Jadi duduk sebentar, tumak ninah itu berarti apa? Berhenti. Ya, berhenti, tenang, tumak ninah namanya. Ya. Kemudian dia bangkit kembali, itu sudah sah. Lah bagaimana ketika kan khotib itu seyogianya berdiri ketika dia tidak sedang sakit. Tapi ternyata khotibnya tidak bisa berdiri sehingga duduk. Maka terpisahnya bagaimana? Ya sudah berhenti sejenak saja. Kan tetap duduk dia, berhenti sejenak. Termasuk ketika imamnya berdiri, khotibnya berdiri, tapi dia tidak bisa duduk. Karena ada orang yang kadang berdiri tapi lungguhnya angel kan gitu. Maka boleh dia tetap berdiri, gitu ya, sejenak berhenti. Nah, itu sejenak berhenti, setelah itu baru dia laksanakan khutbah yang kedua. Boleh, itu sah saja. Ya. Tapi bagi yang tidak berhalangan, ya begitu berdiri, kemudian dia duduk sebentar. Kemudian berkhutbah dengan berdiri dan dalam keadaan suci. Hal ini sunnah menurut mazhab Hanafi dan syarat menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu menjadi syarat sehingga ketika khotib batal, maka jadi tidak sah. Makanya di khotib ini benar-benar orang yang bukan dalam kondisi gampang ke belakang gitu. Ya, supaya kan waktunya agak panjang masalahnya. Supaya betul rampung. Tapi kalau di mazhab Hanafi itu hanya sunnah saja. Nah, jadi kalau mamanya batal berarti masih ento kan begitu. Yang berdiri tadi itu kalau memang tidak ada halangan. Dan seyogianya memang berdiri sebaiknya.
Nah kalau duduk, kalau di mimbar gitu kan yo malah raketok gitu ya. Sing khotbah sopoan gitu. Jadi ya yang berdiri. Jadi insyaallah kalau kita ya rata-rata berdiri. Tapi bisa. Jadi banyak ada orang yang kalau mau sakit, beliau ini orang layak kon khotbah, ya orang layak, orang paham dan seterusnya, ya boleh saja dia duduk begitu. Nanti ketika selesai khotbah pertama diam sejenak. Kemudian setelah itu khotbah yang kedua. Antara khutbah dan sholat tidak terpisah dari kegiatan lain. Jadi begitu selesai khutbah yang kedua, maka segera laksanakan sholat. Nah, khotib tidak perlu berbicara banyak-banyak, menasihati lagu bagaimana itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi ya sudah, sawu sufakum begitu aja. Inatasi watas sufuh minta maaf sholat itu boleh. Kalau dikatakan untuk mengatur barisan itu boleh. Nggak boleh kemudian makan dulu, minum dulu nggak boleh. Ya baru nanti sholat sunat itu nggak boleh. Atau ngobrol-ngobrol dulu, atau menasihati orang-orang dulu begitu nggak boleh. Jadi cukup begitu selesai, kemudian silakan ya qomat, setelah qomat silakan langsung laksanakan sholat. Jadi mutataliyah, tidak terpisah kegiatan-kegiatan lain. Nah, kegiatan lain tadi macam-macam, mungkin makan atau mungkin minum atau menasihati ceramah-ceramah dulu, gitu ya, atau mungkin apalagi yang lain punya nggak ada, gitu, ya, sudah langsung. Ya. Tidak disyaratkan dengan berbahasa Arab, namun yang utama adalah berkhutbah dengan bahasa Arab. Ya. Maka sebagian juga ada yang saklek khutbah itu bahasa Arab. Saya pernah di Bogor di Kecamatan Megamendung. Sana itu khutbah bahasa Arab semua. Nah khutbahnya, nasihatnya itu ceramah dulu. Jadi ceramah, begitu ceramah seperti biasa. Nah setelah itu baru kemudian nanti azan. Nah, jadi khutbah yang akan disampaikan itu dalam bentuknya ceramah dulu. Nah setelah itu baru azan. Nah azan kemudian nanti khutbah full semuanya pakai bahasa Arab. Full, gitu ya. Entah pendengarnya paham tidak paham nggak apa-apa. Maka ada yang mensyaratkan harus pakai bahasa Arab semua. Nah, tapi boleh ya seperti kita laksanakan sekarang ini. Mayoritas di Indonesia sepenting rukun-rukunnya menggunakan bahasa Arab. Nanti ya rukun-rukunnya menggunakan bahasa Arab. Nanti saya sampaikan tentang rukun-rukunnya. Nah, kemudian nanti dijelaskannya dengan menggunakan bahasa ya daerah atau bahasa Indonesia. Bahasa Jawa mungkin, atau bahasa Sunda, yang di Sunda, atau bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu boleh. Ya. Nah, ini menurut mazhab Maliki, khutbah itu harus berbahasa Arab. Jadi kalau tidak, maka tidak sah. Itu ya. Dan ketika tidak ada orang yang mampu, maka tidak wajib Jumatan. Kalau di mazhab Maliki. Oh, orang sini sopye, ya soalnya Jumatan dong orang sah masalahnya, kan gitu. Nah, tetap maksud kan ya orang sah cuma. Jadi tapi kalau mayoritas sekarang yang kita pakai Indonesia begitu, ya yang penting rukun-rukunnya itu menggunakan bahasa Arab. Maka nanti penjelasannya boleh menggunakan bahasa selain Arab. Ya, itu seperti itu. Nah, rukun khutbah itu ada 5. Menggunakan pertama adalah hamdalah, kemudian sholawat yang kedua, yang ketiga membaca ayat Al-Quran, kemudian wasiat takwa, dan kemudian doa untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Berarti menurut mazhab yang lain itu berarti kan tidak, ya, tidak sama maksudnya. Ya. Nah, saya jelaskan lebih rinci terkait dengan yang ini, terutama menurut mazhab Syafi'i. Pertama adalah bertahmid tadi, ya. Mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disyaratkan untuk bertahmid ini harus dengan kata hamdu, ya. Dan harus mencakup lafaz al-jalalah, nama Allah. Maka yang lazim itu adalah alhamdulillah. Innal hamda lillah.
Nah, jadi ada lafadz hamdunya, ada lafadz Allah. Ketika tidak pakai ini, tidak cukup. Contoh, kita pakai lafadz yang lain, ashkuru lillah. Nah, tidak boleh. Athna alaihi, kita memuji kepada Allah, artinya sama sebenarnya. Ya. Atau lafadz Allah ini diganti pakai asmaul husna yang lain, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahghafur, tidak sah. Tapi harus menggunakan lafadz Allah, lafdzul jalal. Tadi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, dan seterusnya itu. Insya Allah yang sudah sering kita pakai itu. Atau pakai ahmadullah, ahmadullah, atau yang jenis-jenisnya itu maka diperbolehkan. Ya. Jadi kalau selain itu maka tidak cukup. Dan ini diucapkan baik di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Itu. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap khutbahnya, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Lafadznya juga harus spesifik, menyebutkan solawat. Jadi tidak cukup dengan kata yang umpamanya semoga Allah merahmati Nabi Muhammad, maka tidak sah. Maka pakai itu spesifik, namanya as-salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Tapi Sayyidina nggak apa-apa. Terus lebih spesifik. Maka kita harus jeli ketika mendengarkan khotib. Dan saya sering kan mendengarkan, wah ini nggak sah. Makanya kalau saya ya nanti sholat duhur lagi. Ya. Kalau mendengarkan khutbah dan khutbahnya ternyata rukunnya tidak sempurna, maka saya ada sholat duhur. Setelah selesai itu nanti bangun 4 rakaat. Sebab kalau saya ingat saya itu menimbulkan masalah. Mesti padu itu. Beda kalau saya dulu pernah di sekolah saya di SDT pernah. Ya. Langsung saya ganti kalau itu. Karena nggak mungkin marah kalau itu. Tapi kalau di masyarakat umum kan begitu. Dia jadi minter lagi ini dan itu dan seterusnya. Padahal memang ini harus diluruskan sebenarnya. Itu harus diluruskan. Jadi makanya kalau lupa sholawatnya maka jadi tidak sah. Maka sebaiknya mengkhotib itu melihat buku atau mempersiapkan materinya, ditulis rukunnya minimal itu, rukunnya. Sebab jangan sampai nanti ada rukun yang tertinggal, terlewatkan, terlupa, menyebabkan tidak sah masalah. Malah justru di Mekah, di Madinah itu harus ditulis dan diserahkan dulu itu dan diteliti. Di sini opo masalahnya itu. Jadi yang membaca. Nah, coba kalau di kita ada kan moconya keren, kan? Seolah-olah kan kayak gitu. Khotib kok moco kan gitu, seolah-olah gak keren. Padahal sebaiknya malah begitu harus baca. Karena ketika tidak baca nanti ada satu saja rukun yang tertinggal, masa jadi tidak sah masalahnya. Tidak perlu kemudian kita supaya keren kemudian malah akhirnya tidak sah namanya karena meninggalkan salah satu rukunnya. Jadi itu. Kecuali yang sudah biasa hafal. Karena berbeda dengan ketika kita ceramah biasa. Kalau ceramah biasa kan nggak ada aturannya itu. Maksudnya nggak ada aturan yang tadi seperti khutbah itu. Kan nggak ada sah dan tidak sahnya nggak ada. Itu masalahnya. Ceramah biasa silahkan. Tapi kalau saya biasanya ceramah pun tak berusaha sesuai dengan yang kalau main di khutbah itu. Walaupun kadang tidak menyampaikan nanti doanya kan nggak ada, ya, atau wasiat takwanya kan belum ada. Nah ini, ya. Jadi harus sholawat pada Nabi dan spesifik menyebutkan sholawatnya. Dan seterusnya kemudian berwasiat kepada jamaah. Ya, makanya biasanya kita ya ayyuhal muslimun, ya ibadallah,
gitu ya. Ittaqullah kan begitu. Ya, kalau itu sudah cukup. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ittaqullah ya, waqul khairat wajtanibu anis sayyi'at la'allakum tuflihun dan seterusnya. Ya, terserah. Banyak wasiat. Ya. Kita memberikan wasiat. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbahnya, dan lebih utama dibaca di khutbah yang pertama. Makanya biasanya di khutbah-khutbah itu sebelum diakhiri kadang juga baca wal asri sih. Pemono tadi lupa di atas itu, umpamanya begitu. Ya, minimal satu ayat. Dan satu ayatnya itu adalah yang ada kaitannya dengan hukum, janji Allah atau ancaman atau kisah atau perumpamaan dan semacamnya. Maka tidak cukup juga di menurut mazhab Syafi'i itu jika khotib hanya membaca firman Allah, kalau di sini di surat Mudaththir ayat 21. Tsumma nadhar, namanya artinya itu kemudian dia memikirkan. Nah, itu tidak sah juga. Jadi tidak juga asal membaca ayatnya. Nah, karena harus yang mencakup tadi apa? Hukum, janji Allah atau ancaman atau mencakup kisah, perumpamaan dan seterusnya. Ya. Nah, ini kemudian nanti ada doa ya untuk kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat pada khutbah yang kedua. Jadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Dah gitu udah cukup. Mau ditambah yang lain ya silakan saja. Mungkin itu dulu Bapak Ibu rahmani wa rahimakumullah. Ternyata waktunya belum cukup ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan sudah bisa dipahami begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.